Gerbang besi hitam setinggi 3 meter itu terbuka perlahan dengan suara ngiik yang menyayat telinga, seolah enggan menerima tamu yang tak selevel. Santi berdiri di depannya sambil memeluk tas jinjing kanvasnya yang warnanya sudah memudar. Di kakinya, sandal jepit karet yang ia pakai tampak begitu kontras dengan jalan masuk berlapis batu alam yang rapi dan mewah itu. Santi menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang seperti gendang mau pecah. Ingat, San, kamu di sini buat kerja. Buat adikmu sekolah, bisiknya pada diri sendiri. Diantar oleh satpam yang menatapnya dengan pandangan meremehkan, Santi melangkah masuk ke halaman rumah yang luasnya mungkin setara dengan satu lapangan bola di kampungnya. Bangunan utama bergaya Eropa klasik berdiri megah dengan pilar-pilar putih raksasa. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Dunia di mana debu pun takut untuk hinggap. Di pintu samping, seorang wanita paruh baya bertubuh gemuk menyambutnya. Itu Bei Inah, kepala pelayan di rumah itu. Kamu Santi? Tanya Bei Inah sambil memindai penampilan Santi dari ujung rambut yang dikepang satu hingga ujung kaki yang berdebu. Kecil banget badanmu, yakin kuat kerja di sini. Tuan Adrian itu orangnya perfeksionis. Salah dikit, tamat riwayatmu. Santi mengangguk cepat. Saya kuat, Bu. Saya biasa macul di sawah, biasa angkat beras. Saya janji bakal kerja keras. Ya sudah, masuk. Jangan pegang-pegang barang kalau tanganmu kotor. Santi melangkah masuk ke dapur yang bersih mengkilap. Aroma vanila dan kopi mahal menguar di udara. Namun, belum sempat ia meletakkan tasnya, suara langkah kaki yang berat dan tegas terdengar mendekat dari arah ruang tengah. Tep, tep, tep. Suasana dapur yang tadi hangat mendadak berubah dingin. Bei Inah langsung menegakkan punggungnya, wajahnya tegang. Seorang pria muda muncul di ambang pintu. Tingginya semampai, mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung sesiku, memperlihatkan jam tangan emas yang berkilau. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, namun matanya sedingin es kutub utara. Itu adalah Adrian. Adrian berhenti sejenak, tatapannya jatuh pada Santi. Ia tidak menyapa, tidak tersenyum. Ia menatap Santi seperti seseorang yang melihat noda saus di kemeja mahalnya, mengganggu dan tidak diinginkan. Siapa ini, Bei? Tanya Adrian datar tanpa mengalihkan tatapan tajamnya dari wajah polos Santi. Ini pembantu baru dari yayasan, Tuan. Namanya Santi, jawab Bei Inah gugup. Adrian mendengus pelan. Ia berjalan mendekati Santi, membuat gadis desa itu otomatis menunduk takut. Aroma parfum maskulin yang mahal menusuk hidung Santi, bercampur dengan aura intimidasi yang kuat. Yayasan semakin hari semakin tidak becus, gumam Adrian sinis. Saya minta pekerja profesional, dikirimnya anak kecil begini. Hei, kamu. Santi mendongak sedikit, memberanikan diri. Saya, Tuan. Kamu bisa apa? Tanyanya meremehkan. Rumah ini penuh barang seni ratusan juta. Kalau kamu pecahkan satu guci saja, gajimu 10 tahun tidak akan cukup untuk ganti rugi. Kamu ngerti? Saya mengerti, Tuan. Saya akan hati-hati, jawab Santi dengan suara bergetar namun jelas. Hati-hati saja tidak cukup. Saya butuh kesempurnaan, potong Adrian ketus. Buatkan saya kopi, hitam, tanpa gula. Sekarang, saya mau lihat seberapa becus kamu kerja. Santi buru-buru meletakkan tasnya dan mencuci tangan. Ia tahu cara membuat kopi. Di kampung, ia sering membuatkan kopi tubruk untuk bapaknya. Ia mengambil cangkir porselen yang ditunjuk Bei Inah, menyeduh bubuk kopi yang ada di toples kaca, dan mengaduknya perlahan. Dengan tangan sedikit gemetar, Santi membawa cangkir itu ke meja island tempat Adrian duduk menunggu sambil mengecek ponselnya. Silakan, Tuan, ucap Santi sopan. Adrian meletakkan ponselnya. Ia mengangkat cangkir itu, menghirup. Aromanya sebentar dengan ekspresi datar, lalu menyeruputnya. Hening. 1 detik, 2 detik. Biur. Santi terlonjak kaget. Adrian membuang sisa isi cangkir itu ke dalam wastafel di belakangnya dengan gerakan kasar.
Cairan hitam pekat itu menciprat sedikit mengenai ujung baju Santi. Pahit, asam, airnya terlalu panas, kritik Adrian tajam, meletakkan cangkir itu dengan bunyi kelontang yang keras di meja marmer. Maaf, Tuan, saya, lidah orang desa sepertimu memang tidak akan paham selera saya, potong Adrian. Kalimatnya menusuk tepat ke ulu hati. Ia menatap Santi dengan sorot mata yang menghina. Kopi ini blend Arabica impor. Kamu menyeduhnya seperti menyeduh kopi sachet di warung pinggir jalan. Kamu merusak biji kopi mahal saya. Santi menggigit bibir bawahnya, menahan rasa panas yang menjalar di matanya. Ia tidak boleh menangis. Tidak di hari pertama. Adrian berdiri, menjulang tinggi di hadapan Santi yang mungil. Dengar baik-baik, ucap Adrian, jarinya menunjuk tepat ke muka Santi. Saya beri kamu masa percobaan 1 minggu. Kalau saya melihat debu setebal 1 milimeter saja di meja kerja saya, atau kalau masakanmu tidak layak makan seperti kopi sampah ini, angkat kakimu dari rumah saya. Saya tidak butuh orang yang bisanya cuma menuhin tempat. Tanpa menunggu jawaban, Adrian berbalik dan melangkah pergi meninggalkan dapur, seolah-olah Santi tak lebih dari lalat yang baru saja ia usir. Sepeninggal Adrian, kaki Santi terasa lemas. Ia berpegangan pada pinggiran meja. Sudah Bey bilangkan, bisik Bey Inah prihatin, menepuk bahu Santi. Tuan Adrian itu susah dipuaskan. Yang kemarin cuma bertahan 3 hari. Kamu yang sabar ya, Nduk. Santi mengangguk pelan. Ia menyeka cipratan kopi di bajunya. Hatinya sakit dihina, orang desa dan sampah. Tapi kemudian, bayangan wajah adiknya yang ingin masuk SMP muncul di kepalanya. Enggak apa-apa, Bey, ucap Santi, matanya kini menyala dengan tekad yang baru. Suaranya terdengar lebih tegar. Saya memang orang desa. Saya memang bodoh soal kopi mahal, tapi saya pekerja keras. Saya gak akan nyerah cuma gara-gara segelas kopi. Santi mengambil kain lap, membersihkan wastafel yang kotor akibat ulah Adrian tadi. Dalam hati, ia bersumpah akan membuktikan bahwa Tuan Angku itu salah menilai dirinya. Namun, Santi tidak tahu bahwa kopi itu hanyalah permulaan. Di lantai atas, Adrian sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi, menyiapkan ujian berikutnya yang jauh lebih berat untuk menyingkirkan gadis desa yang ia anggap mengganggu pemandangan rumah mewahnya itu. Malam itu, di kamar pelayan yang sempit dan pengap di belakang rumah, Santi memeluk lututnya. Ia menatap keluar jendela kecil, melihat bulan yang sama dengan yang ada di kampungnya. Tunggu saja, Tuan, batin Santi. Suatu hari nanti, Tuan akan butuh orang desa ini. Suatu hari nanti, matahari pagi baru saja mengintip dari balik tirai jendela raksasa di ruang makan, namun keringat dingin sudah membasahi punggung Santi. Ia berdiri kaku di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh, sementara Adrian sedang sarapan dengan aura yang mencekam. Denting garpu dan pisau perak yang beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Adrian mengiris omeletenya dengan gerakan presisi, seolah sedang membedah masalah bisnis yang rumit. Ia tidak menatap Santi, tapi kehadirannya yang mendominasi membuat udara terasa berat untuk dihirup. Kamu bisa membaca, kan? Tanya Adrian tiba-tiba, suaranya datar namun tajam. Ia menghentikan suapannya, menatap Santi dengan alis terangkat sebelah, tatapan yang meragukan inteligensi gadis di depannya. Santi mengangguk cepat, meremas ujung apronnya. Bisa, Tuan. Saya lulusan SMA. Adrian mendengus remeh, seolah ijazah SMA Santi tidak ada harganya dibandingkan tisu yang ia pakai untuk mengelap mulut. Ia menunjuk ke arah pintu ganda yang tertutup rapat di ujung lorong. Itu perpustakaan pribadi saya. Ada 3.000 buku di sana. Saya mau semua buku itu dikeluarkan, raknya dibersihkan sampai tidak ada satu partikel debu pun, lalu susun kembali berdasarkan abjad nama pengarang, perintah Adrian santai, seolah ia baru saja menyuruh Santi menyapu halaman depan. Dan ingat, urutannya harus perfect. Saya tidak mau lihat buku Ernest Hemingway bersanding dengan komik murahan. Santi terbelalak. 3.000 buku.
Berdasarkan abjad, tapi Tuan, itu butuh waktu berhari-hari. Brak, Adrian menggebrak meja makan. Gelas jus jeruknya bergetar. Saya tidak menggajimu untuk memberi alasan. Saya mau itu selesai sebelum saya pulang kantor jam 7 malam nanti. Kalau tidak selesai, kamu tidur di teras luar malam ini. Mengerti? Mi mengerti, Tuan, cicit Santi menahan air mata yang mendesak keluar. Adrian bangkit, merapikan jas mahalnya, lalu melenggang pergi tanpa menoleh lagi. Bagi Adrian, ini adalah hiburan. Ia ingin melihat gadis desa itu menyerah dan lari terbirit-birit pulang ke kampungnya. Ia ingin membuktikan bahwa orang miskin tidak punya mental baja. Sepanjang hari itu adalah neraka bagi Santi. Perpustakaan itu luasnya bukan main. Rak-rak bukunya menjulang sampai ke langit-langit, mengharuskan Santi naik turun tangga lipat yang berat berkali-kali. Debu tebal dari buku-buku tua membuat napasnya sesak dan matanya perih. Berkali-kali ia terbatuk-batuk, tapi ia tidak berhenti. Santi bekerja seperti mesin. Tangannya yang kasar dengan cekatan menurunkan buku, mengelap rak, dan membaca nama pengarang satu persatu. A, B, C, Albert Camus, Charles Dickens, gumam Santi terus-menerus. Otaknya berputar keras mengingat pelajaran bahasa Indonesia dulu. Jam dinding berdetak tanpa ampun. Pukul 12 siang, perutnya melilit minta diisi, tapi Santi hanya minum segelas air putih dan lanjut bekerja. Pukul 3 sore, lengannya terasa mau copot karena terus mengangkat tumpukan buku tebal. Pukul 5 sore, Bei Inah datang membawakan roti, menatap Santi dengan ibah. Istirahat dulu, Nduk, muka kamu pucat banget, bujuk Bei Inah. Gak bisa, Bei, tinggal 3 rak lagi. Kalau gak selesai, Tuan Adrian marah, tolak Santi sambil tersenyum lemah, meski keringat sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Awan hitam bergulung-gulung disertai kilatan petir. Hujan badai turun dengan derasnya, seolah alam sedang menggambarkan suasana hati penghuni rumah itu. Tepat pukul 7 malam, Santi meletakkan buku terakhir di rak Z selesai. Tubuhnya gemetar kelelahan. Kakinya lemas bukan main. Ia terduduk di lantai perpustakaan, bersandar pada rak buku, mencoba mengatur napas. Ia berhasil. Ia ingin melihat wajah Adrian saat tahu ia berhasil menyelesaikan tugas mustahil itu. Namun, jam 7 lewat, jam 8 lewat, Adrian tak kunjung pulang. Baru pukul 10 malam, terdengar suara mobil menderu masuk ke garasi. Santi buru-buru bangkit, merapikan rambutnya yang berantakan dan berlari kecil menuju ruang depan untuk menyambut majikannya, seperti aturan yang ditetapkan Bei Inah. Pintu utama terbuka kasar, angin kencang dan cipratan air hujan menerobos masuk. Sosok Adrian muncul di sana. Tapi kali ini, tidak ada aura intimidasi yang biasa ia pancarkan. Adrian berdiri terhuyung-huyung, jas mahalnya basah kuyup di bagian bahu, wajahnya merah padam dan matanya sayu. Bau alkohol yang menyengat bercampur dengan bau hujan menguar dari tubuhnya. Tuan, sapa Santi ragu. Adrian mencoba melangkah, tapi kakinya goyah. Ia tersandung karpet tebal di ruang tamu. Minggir, gumam Adrian parau, mencoba menepis udara kosong. Jangan halangi jalan saya. Santi melihat tubuh Adrian limbung ke depan. Dengan sigap, Santi berlari menangkap tubuh pria itu sebelum kepalanya menghantam meja kaca. Bro, berat tubuh Adrian menimpa Santi, membuat mereka berdua jatuh terduduk di karpet. Tubuh Adrian panas membara, demam tinggi. Rupanya pria arogan ini sedang sakit parah. Mungkin efek kelelahan kerja ditambah mabuk dan kehujanan. Tuan badan Tuan panas sekali, seru Santi panik. Adrian membuka matanya sedikit, menatap Santi dengan pandangan kabur. Dalam delimunnya, ia melihat wajah Santi begitu dekat. Wajah yang biasanya ia hina. Lepaskan, saya gak butuh bantuan pembantu. Racau Adrian masih berusaha menjaga gengsinya meski tenaganya nol. Pergi, kamu bau debu. Hati Santi mencelos mendengar hinaan itu bahkan saat Adrian sekarat.
Ingin rasanya ia membiarkan pria sombong ini tergeletak di lantai sampai pagi biar kapok. Tapi, didikan orang tuanya di kampung terlalu kuat melekat. Jahatin orang itu gampang, San. Tapi jadi orang baik itu pilihan. Santi tidak mempedulikan racauan Adrian. Dengan sekuat tenaga yang entah datang dari mana setelah seharian bekerja bak kuda, Santi memapah tubuh Adrian yang jauh lebih besar darinya. Maaf, Tuan. Tuan boleh pecat saya besok. Tapi malam ini, Tuan harus nurut sama saya, ucap Santi tegas. Santi memapah Adrian naik ke lantai 2, langkah demi langkah yang menyiksa hingga sampai ke kamar tidur utama yang mewah. Ia membaringkan Adrian di kasur king size yang empuk. Santi tidak berhenti di situ. Ia berlari ke dapur mengambil baskom air hangat dan handuk kecil. Ia kembali ke kamar, membuka sepatu dan kaus kaki Adrian yang basah, melonggarkan dasi dan kancing kemejanya agar bisa bernapas lega. Dengan telaten, tangan kasar Santi memeras handuk hangat dan meletakkannya di dahi Adrian. Ia menyeka keringat dingin di leher pria itu. Ibu, igau Adrian pelan, matanya terpejam rapat, keningnya berkerut menahan sakit. Di balik topeng arogannya, malam ini ia tampak seperti anak kecil yang kesepian. Santi tertegun sejenak. Ia menatap wajah Adrian yang kini tampak rapuh. Tidur yang nyenyak, Tuan. Besok sakitnya hilang, bisik Santi lembut seolah sedang meninabobokan adiknya. Malam itu, Santi tidak tidur di kamarnya. Ia duduk di kursi kayu di samping tempat tidur Adrian, berjaga sepanjang malam. Mengganti kompres setiap kali kering, memastikan Adrian tidak kedinginan. Ia lupa rasa laparnya sendiri. Ia lupa rasa sakit hatinya. Yang ia tahu, ada manusia yang sedang butuh pertolongan di depannya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk lewat celah gorden, menyilaukan mata Adrian. Ia mengerjapkan mata, kepalanya masih terasa pening, tapi badannya jauh lebih ringan. Demamnya sudah turun. Ia mencoba bangun dan menyadari ada handuk kecil yang jatuh dari dahinya. Ia menoleh ke samping. Pemandangan itu membuat Adrian terpaku. Di kursi samping tempat tidurnya, Santi tertidur dengan posisi duduk yang tidak nyaman, kepalanya terkulai di sisi kasur Adrian. Tangan gadis itu masih memegang baskom kecil di pangkuannya, seolah siap sedia jika Adrian butuh kompres lagi. Wajahnya tampak sangat lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya, tapi ekspresinya damai. Adrian terdiam lama. Ingatannya tentang semalam samar-samar kembali. Ia ingat rasa panas yang menyiksa, rasa sepi yang mencekam, lalu ada tangan yang menahannya jatuh. Ada suara lembut yang menenangkannya. Ada kehangatan yang merawatnya tanpa jijik, meski ia sempat menghina gadis itu, bau debu. Adrian menatap tangan Santi. Tangan itu kasar, kulitnya tidak mulus seperti tangan wanita-wanita sosialita yang biasa ia kencani. Tangan pekerja kasar, tapi tangan itulah yang menyelamatkannya semalam. Ada rasa aneh yang berdesir di dada Adrian. Rasa yang sangat asing baginya, rasa bersalah. Kenapa kamu lakukan ini? Gumam Adrian lirih, bertanya pada gadis yang masih tertidur itu. Padahal, saya sudah jahat sama kamu. Adrian menghela napas panjang, membuang gengsinya sejenak. Ia menarik selimut tebalnya pelan-pelan, lalu dengan gerakan hati-hati agar tidak membangunkan Santi, ia menyelimuti bahu gadis itu dengan selimut mahalnya. Untuk pertama kalinya sejak Santi menginjakkan kaki di rumah ini, Adrian tidak melihatnya sebagai pembantu rendahan. Ia melihat seorang manusia. Namun, Adrian tetaplah Adrian. Saat Santi mulai bergerak bangun, Adrian buru-buru menarik kembali tangannya, memasang wajah datar dan dingin kembali, menyembunyikan sisi lembut yang baru saja tumbuh secuil di hatinya. Perang gengsi ini belum berakhir, tapi benteng pertahanannya mulai retak. Sejak malam demam itu, atmosfer di rumah besar Adrian mengalami perubahan yang samar namun nyata. Adrian tidak tiba-tiba berubah menjadi malaikat. Ia masih Adrian yang dingin, irit bicara, dan menuntut kesempurnaan. Namun, bentakan-bentakan kasar itu mulai berkurang. Pagi itu,
Adrian sedang duduk di teras belakang sambil membaca berita di tabletnya. Di sudut taman, Santi sedang menjemur pakaian. Gadis itu mengenakan kaos oblong lusuh dan celana training gombrong, rambutnya digelung asal-asalan. Jauh dari kata modis, tapi ada sesuatu yang membuat mata Adrian sulit lepas dari pemandangan itu. Santi bersenandung pelan, lagu daerah Jawa yang mendayu-dayu, sambil sesekali menyapa burung gereja yang hinggap di pagar. Senyumnya merekah tulus, senyum yang tak pernah Adrian lihat di wajah kolega bisnisnya atau wanita-wanita sosialita yang dikenalnya. Dia bahagia cuma karena melihat burung, batin Adrian heran. Tanpa sadar, sudut bibir Adrian ikut terangkat sedikit. Sangat sedikit, Tuan, kopinya. Suara Santi yang tiba-tiba muncul di sampingnya membuat Adrian terlonjak. Ia buru-buru memasang wajah datar kembali, berdaham keras untuk menutupi kecanggungannya tertangkap basah sedang melamun. Taruh di situ, perintah Adrian kaku. Ia melirik cangkir kopi itu. Sejak insiden wastafel, Santi belajar keras menyeduh kopi. Dan jujur saja, kopi buatan Santi minggu ini adalah kopi paling pas yang pernah Adrian minum. Tapi tentu saja, gengsinya terlalu tinggi untuk memuji. Lain kali jangan nyanyi-nyanyi. Berisik. Mengganggu konsentrasi saya. Santi menunduk, menyembunyikan senyum geli. Ia tahu tuannya itu sebenarnya tidak terganggu. Wong dari tadi kakinya mengetuk-ngetuk lantai mengikuti irama senandung Santi. Maaf, Tuan. Saya permisi ke depan. Baru saja Santi berbalik, bel pintu depan berbunyi nyaring. Bukan bel biasa, tapi dipencet berkali-kali dengan tidak sabaran. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Santi bergegas membuka pintu utama. Seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala berdiri di sana. Rambutnya diblow sempurna, kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya, dan tas tangan bermerek menggelayut di lengannya. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung menyerbu hidung Santi. Ini Clarissa, kekasih Adrian. Model papan atas sekaligus putri rekan bisnis Adrian. Clarissa menurunkan kacamata hitamnya, menatap Santi dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Kamu siapa? Pembantu baru, tanyanya ketus tanpa permisi. Iya, Nona. Saya Santi, jawab Santi sopan sambil menunduk. Clarissa mendengus, lalu menerobos masuk sambil menabrak bahu Santi dengan sengaja. Minggir, Adrian ada. Sayang, Adrian, teriaknya memecah ketenangan rumah. Adrian muncul dari arah teras, wajahnya tampak sedikit terganggu dengan keributan itu. Clarissa, tumben kamu ke sini pagi-pagi tanpa kabar. Surprise, seru Clarissa manja, langsung menggelayut di lengan Adrian dan mendaratkan ciuman di pipinya. Ia melirik Santi dengan ekor matanya, memastikan si upik abu itu melihat siapa nyonya di sini. Aku kangen kamu, sayang. Kita makan siang di sini ya. Aku malas. Keluar, panas. Adrian menghela napas lalu melirik Santi. Santi, siapkan makan siang untuk 2 orang. Masak yang benar. Clarissa seleranya tinggi. Baik, Tuan. 1 jam kemudian, meja makan sudah tertata rapi. Santi memasak chicken cordon bleu dengan resep yang ia pelajari mati-matian dari buku resep Adrian. Ia menyajikannya dengan hati-hati. Clarissa duduk di ujung meja, menatap piringnya dengan curiga. Ia memotong sedikit ayam itu, mengunyahnya, lalu tiba-tiba, puih. Clarissa melepehkan makanan itu ke tisu. Wajahnya mengerut dramatis. Ya ampun, Adrian, ini ayam atau karet ban? Keras banget, keluh Clarissa berlebihan. Ia menatap Santi tajam. Heh, kamu bisa masak enggak sih? Atau kamu sengaja mau meracuni aku biar aku sakit perut? Maaf, Nona. Saya sudah ikuti resepnya, bela Santi pelan. Alasan, bentak Clarissa. Ambilkan air. Kerongkongan aku seret gara-gara masakan kamu. Santi buru-buru menuangkan air mineral ke gelas kristal Clarissa. Karena gugup dibentak, tangan Santi sedikit gemetar. Beberapa tetes air meleset dan jatuh mengenai taplak meja. Astaga! Jerit Clarissa seolah-olah Santi baru saja menumpahkan asam sulfat. Kamu buta ya?
Lihat tuh basah. Dasar kampungan, nggak becus kerja. Clarissa berdiri dan dengan gerakan cepat yang disengaja, ia menyenggol gelas itu hingga jatuh. Brang! Gelas kristal pecah berkeping-keping di lantai. Air membasahi sepatu hak tinggi Clarissa. Lihat apa yang kamu lakukan. Teriak Clarissa memutarbalikkan fakta. Sepatu lubutin aku basah. Ini harganya 20 juta, tahu nggak? Gaji kamu seumur hidup nggak bakal bisa ganti. Santi gemetar, ia segera berjongkok memunguti pecahan kaca. Maaf Nona, maaf. Sudah, Clarissa. Itu cuma air. Suara Adrian terdengar tenang namun dingin. Ia memperhatikan adegan itu dengan mata menyipit. Ia melihat jelas Clarissa yang menyenggol gelas itu. Cuma air. Sayang, kamu belain dia. Clarissa merajuk, wajahnya memerah karena marah. Dia itu nggak sopan. Dari tadi dia ngeliatin gelang berlian aku terus. Mata dia jelalatan. Tiba-tiba Clarissa memegang pergelangan tangannya. Wajahnya berubah panik atau pura-pura panik. Loh, gelang aku mana? Seru Clarissa histeris. Ia menatap Santi yang masih berjongkok. Pasti kamu yang ambilkan. Tadi pas kamu nuang air, kamu deket banget sama tangan aku. Demi Allah, Nona, saya tidak mengambil apa-apa, ucap Santi, air mata mulai menggenang. Tuduhan mencuri adalah penghinaan terberat baginya. Halah, maling mana ada yang ngaku. Geledah dia, Adrian, atau aku panggil polisi. Clarissa menyambar tas kain kumal milik Santi yang tergeletak di kursi dapur. Santi baru pulang belanja tadi pagi. Tanpa izin, Clarissa menumpahkan isi tas itu ke lantai. Baju ganti Santi, dompet kecil berisi uang receh, dan foto adiknya berserakan di lantai marmer bercampur dengan pecahan kaca. Clarissa mengaduk-aduk barang-barang pribadi Santi dengan ujung sepatunya. Mana? Kamu sembunyiin di mana? Di celana dalam kamu. Hina Clarissa kejam. Santi menangis tanpa suara. Ia memungut foto adiknya yang terinjak sepatu Clarissa. Hatinya hancur. Ia boleh dimarahi karena kerjaan, tapi diperlakukan seperti kriminal tanpa bukti ini terlalu sakit. Cukup, satu kata itu keluar dari mulut Adrian. Tidak keras, tapi nadanya membuat ruangan seketika hening. Adrian berdiri perlahan. Ia tidak menatap Santi, tapi matanya menatap tajam ke arah Clarissa. Ia berjalan menuju sofa di ruang tengah, tempat Clarissa tadi sempat duduk sebentar sebelum makan. Adrian menyelipkan tangannya ke sela-sela bantal sofa. Ia menarik sesuatu, sebuah benda berkilau, gelang berlian itu. Adrian kembali ke ruang makan, melempar gelang itu ke atas meja tepat di depan Clarissa. Klontang, gelangmu jatuh di sofa saat kamu sibuk selfie tadi, ucap Adrian dingin. Wajah Clarissa pucat pasi karena malu, lalu berubah merah lagi karena gengsi. Oh, ketemu. Ya, baguslah. Tapi tetap aja, sayang, pembantu ini. Clarissa, potong Adrian. Suaranya rendah, berbahaya. Pulang. Clarissa terbelalak. Apa? Kamu ngusir aku gara-gara pembantu udik ini? Saya bilang pulang, ulang Adrian, kali ini lebih tegas. Matanya menatap Clarissa dengan sorot yang belum pernah Clarissa lihat sebelumnya. Sorot kekecewaan. Kamu datang ke rumah saya, menghina makanan di meja saya, memecahkan gelas saya, dan menuduh pekerja saya mencuri tanpa bukti. Sikapmu ugly, jelek, sangat tidak berkelas. Adrian, keluar, atau satpam yang seret kamu, ancam Adrian final. Clarissa menghentakkan kakinya dengan kesal, menyambar tasnya, dan melenggang pergi dengan marah. Pintu depan dibanting keras. Blam. Keheningan kembali menyelimuti ruang makan. Hanya terdengar isak tangis tertahan dari Santi yang masih berjongkok, memunguti barang-barangnya yang berserakan. Adrian menatap punggung gadis kecil yang gemetar itu. Dulu, ia pasti akan membiarkan hal seperti ini. Dulu, ia mungkin akan ikut menyalahkan Santi. Tapi hari ini, melihat foto adik Santi yang kotor terinjak sepatu, ada rasa sesak di dadanya. Adrian berlutut, bukan untuk melamar, tapi untuk mensejajarkan dirinya dengan Santi.
Tindakan yang sangat langka bagi seorang Adrian. Ia mengambil dompet kecil Santi yang tergeletak di dekat kakinya, membersihkan debunya sedikit, lalu menyodorkannya pada Santi. "Berdiri, Santi," ucap Adrian pelan, tidak ada nada membentak. "Jangan mungut sampah di lantai sambil nangis. Kamu bukan pengemis." Santi mendongak, matanya basah, menatap Adrian dengan tak percaya. "Tuan angkuh," membelanya. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih sudah percaya saya bukan pencuri," isak Santi. Adrian memalingkan wajah, gengsinya kembali muncul sedikit. Ia berdiri dan merapikan jasnya. "Saya tidak membelamu," elak Adrian kaku. "Saya cuma tidak suka keributan dan tuduhan palsu di rumah saya. Itu prinsip, dan ayam buatanmu tadi sebenarnya enak." Lidah Clarissa saja yang bermasalah. Setelah mengucapkan kalimat yang terdengar seperti pujian setengah hati itu, Adrian bergegas pergi ke ruang kerjanya, meninggalkan Santi yang terpaku. Santi memeluk dompetnya erat-erat, jantungnya berdesir aneh. Di balik sikap dingin dan kata-kata ketus itu, Santi baru saja melihat sekilas kebaikan hati Adrian yang sesungguhnya. Dinding es itu benar-benar mulai retak, dan Santi takut, jika dinding itu hancur, hatinya sendiri yang akan runtuh mencintai pria yang tak mungkin ia miliki. Seminggu setelah kejadian dengan Clarissa, suasana hati Adrian bukannya membaik malah semakin tidak menentu. Perasaannya kacau. Di satu sisi, ia mendapati dirinya terus-menerus mencari keberadaan Santi di setiap sudut rumah. Ia merindukan senandung pelan gadis itu, merindukan kopi buatannya, merindukan senyum tulusnya. Namun, bagi pria angkuh seperti Adrian, perasaan membutuhkan seseorang apalagi seorang pembantu lulusan SMA, adalah kelemahan yang memalukan. Egonya memberontak, ia merasa terancam oleh perasaannya sendiri. Maka, sebagai mekanisme pertahanan diri, Adrian melakukan satu-satunya hal yang ia kuasai, membangun tembok tinggi dan menjadi monster kembali. Pagi itu, di kamar tidur utama, Adrian sedang mengenakan kemeja kerjanya. Ia menatap cermin lalu tiba-tiba merengut marah. Ia memanggil Santi dengan teriakan keras, "Santi, masuk sini." Santi bergegas masuk membawa tumpukan handuk bersih. "Ya, Tuan, ada yang salah." Adrian menunjuk kerah kemejanya dengan wajah merah padam. "Lihat ini, ada lipatan kecil di bagian kerah. Kamu menyetrika pakai mata atau tidak? Saya ada meeting dengan klien dari Jepang, penampilan saya harus sempurna. Kamu mau mempermalukan saya?" Santi tertegun. Ia melihat kerah itu. Lipatannya sangat tipis, hampir tak kasat mata. "Maaf, Tuan. Saya bisa setrika ulang sebentar." Santi mencoba meraih kemeja itu. "Jangan sentuh." Tepis Adrian kasar. "Kamu ini makin lama makin melunjak ya. Mentang-mentang kemarin saya bela di depan Clarissa, kamu pikir kamu spesial. Kamu pikir kamu sudah jadi bagian keluarga ini." Kata-kata itu meluncur tanpa rem. Adrian melihat kilatan sakit hati di mata Santi, tapi setan di kepalanya menyuruhnya terus bicara agar gadis itu menjauh. Agar hatinya aman kembali. "Dengar ya, Santi," desis Adrian mendekatkan wajahnya. "Kamu itu cuma pelayan. Tugasmu melayani, bukan cari perhatian. Jangan pernah bermimpi ketinggian. Tempatmu di dapur, bukan di hati siapapun di rumah ini." Kalimat terakhir itu menghantam Santi lebih keras dari tamparan fisik. Harapan kecil yang sempat tumbuh karena kebaikan Adrian beberapa hari lalu, kini dicabut paksa sampai ke akar-akarnya. Santi menunduk dalam-dalam, menyembunyikan air mata yang jatuh ke lantai parket. "Saya mengerti, Tuan. Saya sadar diri. Maaf saya sudah lancang." Santi berbalik dan keluar kamar. Bahunya bergetar hebat. Adrian berdiri mematung di depan cermin, napasnya memburu. Ia menang. Ia berhasil membuat jarak lagi. Tapi kenapa dadanya terasa sesak seolah baru saja kehilangan oksigen. Pukul 7 malam, mobil Adrian memasuki halaman rumah. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore, membuat suasana malam itu terasa kelabu dan dingin. Adrian turun dari mobil, berlari kecil menuju pintu depan. Biasanya,
Begitu ia membuka pintu, aroma masakan hangat akan menyambutnya. Biasanya, Santi akan berdiri di dekat rak sepatu, siap mengambil tas kerjanya dan menyapa, "Selamat malam, Tuan. Air hangat sudah siap." Adrian membuka pintu. Kriet, glek. Tidak ada lampu ruang tengah yang menyala. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada suara langkah kaki kecil yang terburu-buru menyambutnya. Rumah mewah itu sunyi senyap, dingin seperti kuburan. "Santi," panggil Adrian. Suaranya bergema di ruangan kosong. Tidak ada jawaban. Kepanikan mulai merayap di tengkuk Adrian. Ia menyalakan lampu lalu berjalan cepat ke dapur. Kosong. Kompor dingin. Tidak ada makanan di meja. "Bei Inah," teriak Adrian, kali ini lebih keras, ada nada ketakutan dalam suaranya. Bei Inah muncul dari arah ruang cuci belakang. Matanya bengkak, hidungnya merah abis menangis. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop putih. "Bei, mana Santi? Kenapa rumah gelap begini?" tanya Adrian tidak sabar. Bei Inah terisak pelan. Ia tidak berani menatap majikannya. Ia hanya menyodorkan amplop itu dengan tangan gemetar. "Neng Santi sudah pergi, Tuan." Dunia Adrian seakan berhenti berputar. "Pergi? Pergi kemana?" "Belanja." Adrian menyangkal, tertawa gugup yang terdengar sumbang. "Jangan bercanda, Bei. Hujan deras begini." "Dia pamit sore tadi, Tuan. Dia bilang dia sudah tidak sanggup. Dia merasa kehadirannya cuma bikin Tuan marah terus. Dia pulang kampung." Adrian menyambar amplop itu dengan kasar. Ia merobeknya, mengeluarkan secarik kertas buku tulis yang disobek rapi. Tulisan tangan Santi di sana, tegak bersambung, rapi namun ada bekas noda air mata di beberapa kata. "Untuk Tuan Adrian, terima kasih sudah memberi saya pekerjaan. Maaf kalau selama ini kerjaan saya tidak pernah sempurna di mata Tuan. Maaf kalau kopi saya pahit, setrikaan saya kusut, dan kehadiran saya mengganggu Tuan. Tuan benar, saya cuma orang desa. Saya sadar tempat saya bukan di rumah mewah ini. Tuan tidak perlu marah-marah lagi tiap pagi, karena sumber masalah, Tuan sudah pergi. Saya pergi bukan karena benci. Saya pergi karena saya punya harga diri. Bapak saya mengajarkan, lebih baik makan nasi garam tapi hati tenang, daripada makan daging tapi hati diinjak-injak. Jaga kesehatan Tuan. Jangan sering begadang. Jangan lupa makan. Obat mah Tuan ada di laci nomor 2. Santi." Kertas itu merosot dari tangan Adrian, jatuh melayang ke lantai. Adrian mundur selangkah, menabrak meja makan. Kakinya lemas. Ia menatap sekeliling rumah mewahnya. Sofa kulit Italia, lampu kristal Austria, lukisan mahal. Semuanya ada di sana, tapi kenapa rumah ini terasa begitu kosong? Begitu hampa. Tanpa Santi, rumah ini hanyalah bangunan beton yang dingin. Santi bukan hanya membersihkan debu. Dia yang membawa kehangatan. Dia yang membuat Adrian merasa pulang. Dan Adrian baru saja mengusirnya dengan kejam pagi tadi. "Bodoh." Kutuk Adrian pada dirinya sendiri. Suaranya pecah. "Bodoh kamu, Adrian. Egois." Ia menatap Bei Inah. Jam berapa dia pergi? Dia naik apa? "Baru setengah jam lalu, Tuan. Dia jalan kaki ke depan kompleks, katanya mau nyegat angkot ke terminal bus antar kota." "Hujan deras begini, Tuan, dia cuma bawa payung butut." "Setengah jam, terminal." Tanpa pikir panjang, Adrian berbalik. Ia tidak peduli jasnya masih basah. Ia tidak peduli perutnya lapar. Ia berlari keluar rumah seperti orang kesurupan. "Tuan, mau kemana?" teriak Bei Inah. "Jemput nyawa rumah ini," teriak Adrian sambil melompat masuk ke dalam mobil sportnya. Mesin mobil menderu garang, ban berdecit di atas aspal basah. Adrian memacu mobilnya menembus hujan badai. Wiper mobil bergerak gila-gilaan menghapus air, seirama dengan detak jantung Adrian yang memburu. Pikirannya kalut, bayangan Santi yang kedinginan di pinggir jalan, menunggu bus dengan tas kanvas lusuhnya, membuat hati Adrian nyeri luar biasa. "Tunggu saya, Santi. Jangan naik bus itu."
Jangan tinggalkan saya, batin Adrian memohon. Hukum saya, maki saya, tapi jangan pergi. Adrian menekan pedal gas lebih dalam, membelah malam Jakarta yang kejam, mengejar satu-satunya hal yang ternyata lebih berharga daripada seluruh kerajaannya, gadis desa yang telah mencuri hatinya tanpa permisi. Di kejauhan, lampu terminal bayangan mulai terlihat remang-remang. Adrian menyipitkan mata, mencari sosok kecil di antara para calon penumpang. Dan ketakutan terbesar Adrian muncul, bagaimana jika ia terlambat? Hujan di terminal bayangan Cawang malam itu turun tanpa ampun. Langit seolah menumpahkan seluruh kemarahannya ke bumi. Suara klakson bas malam yang memekakkan telinga, teriakan kondektur yang mencari penumpang, dan bau asap knalpot bercampur tanah basah menciptakan simfoni kekacauan yang memusingkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah sedan sport mewah berhenti mendadak di bahu jalan yang berlumpur. Pintu mobil terbuka kasar. Adrian melompat keluar, tidak mempedulikan genangan air keruh yang langsung merendam sepatu kulit buatan Italianya. "Santi!" teriak Adrian. Suaranya tenggelam oleh deru mesin bas tua. Adrian berlari menyusuri deretan bas yang sedang parkir. Matanya liar mencari sosok kecil itu. Kemeja kerjanya basah kuyup dalam hitungan detik, menempel di tubuhnya, memperlihatkan betapa kacaunya dia. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini lepek menutupi dahi. Wibawa CEO Adrian luntur seketika, berganti menjadi keputusasaan seorang pria yang kehilangan arah. Di ujung peron keberangkatan, sebuah bas jurusan Jawa Tengah mulai menyalakan mesinnya. Asap hitam mengepul dari knalpot. Di tangga pintu bas, seorang gadis dengan tas kanvas lusuh sedang menyerahkan tiket kepada kondektur. Langkah kakinya berat, seolah meninggalkan separuh jiwanya di kota ini. "Santi!" Teriakan itu terdengar lebih dekat. Santi menoleh. Matanya membelalak tak percaya melihat sosok basah kuyup yang berlari menerjang hujan ke arahnya. "Tuan Adrian," bisik Santi. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sebelum Santi sempat naik sepenuhnya, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangannya. Bukan dengan kasar, tapi dengan erat dan gemetar. Adrian menariknya turun kembali ke aspal basah. "Jangan pergi." Adrian terengah-engah, napasnya memburu, dadanya naik turun menahan dingin dan emosi. Air hujan mengalir deras di wajahnya, menyamarkan air mata yang mungkin ikut keluar. "Jangan naik bas itu." Santi berusaha melepaskan tangannya. Hatinya perih melihat Adrian seperti ini, tapi harga dirinya melarangnya untuk luluh begitu saja. "Lepaskan saya, Tuan," ucap Santi dengan suara serak, berusaha terdengar tegar. "Saya sudah berhenti. Tuan tidak berhak memerintah saya lagi. Tuan sendiri yang bilang, tempat saya bukan di rumah Tuan." "Saya salah," potong Adrian cepat, suaranya meninggi mengalahkan suara hujan. "Saya salah, Santi. Saya bodoh. Saya buta. Tuan hanya merasa bersalah karena kehilangan pembantu yang bisa disuruh-suruh, kan?" Santi menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Nanti juga Tuan dapat pengganti saya. Yang lebih pintar, yang kopinya lebih enak, yang bukan orang desa." "Tidak akan ada," bantah Adrian. Ia mencengkeram bahu Santi dengan kedua tangannya, menatap tajam ke dalam mata gadis itu. "Kamu pikir saya lari-lari seperti orang gila di tengah hujan cuma karena kopi? Kamu pikir saya peduli soal setrikaan?" Adrian melepaskan bahu Santi. Ia mundur selangkah. Di hadapan puluhan pasang mata, para pedagang asongan, tukang ojek, dan penumpang bas yang menonton drama itu, Adrian melakukan hal yang mustahil. Pria yang pantang menunduk itu menekuk lututnya. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah becek yang kotor. Lutut celana mahalnya terbenam dalam lumpur hitam. Adrian berlutut di kaki Santi. Santi menutup mulutnya karena kaget. "Tuan, bangun. Tuan bikin malu diri sendiri." "Biarkan," teriak Adrian. Ia mendongak, menatap Santi dari bawah. Posisi mereka kini berbalik. Sang majikan di bawah, sang pelayan di atas. "Biar seluruh dunia lihat. Biar harga diri saya hancur sekalian. Saya tidak peduli lagi."
Adrian merogoh saku celananya yang basah. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil yang sudah basah terkena hujan. Itu adalah cincin peninggalan ibunya, satu-satunya benda yang ia anggap suci, yang ia ambil terburu-buru dari brankas sebelum mengejar Santi. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin emas putih sederhana namun elegan berkilau di bawah lampu jalanan yang remang. Santi, suara Adrian melembut, penuh permohonan. Rumah itu bukan rumah kalau tidak ada kamu. Hidup saya cuma sekumpulan jadwal kerja yang kosong kalau tidak ada kamu. Kamu yang menghidupkan saya lagi. Hujan seolah melambat di telinga Santi. Ia menatap pria angkuh yang kini tampak begitu rapuh di kakinya. Saya mencintaimu, Santi, ucap Adrian lantang. Bukan sebagai majikan ke pembantu, tapi sebagai laki-laki biasa yang mencintai wanita yang luar biasa. Tolong, jangan pulang ke kampung. Pulanglah ke rumah kita. Menikahlah dengan saya. Air mata Santi akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan. Pertahanan dirinya runtuh total. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata Adrian. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi gengsi. Tuan tahu kan saya cuma lulusan SMA. Saya orang miskin, Ishak Santi mengajukan pembelaan terakhirnya. Saya tidak butuh ijazahmu. Saya tidak butuh statusmu, jawab Adrian mantap. Saya butuh hatimu. Karena hati saya sudah kamu bawa pergi di dalam tas kanvas itu. Santi tertawa kecil di sela tangisnya. Ia menjatuhkan tasnya ke tanah, lalu ikut berlutut di hadapan Adrian, membiarkan roknya kotor oleh lumpur. Ia tidak ingin melihat Adrian merendah sendirian. Bangun, Mas Adrian, bisik Santi lembut. Untuk pertama kalinya, ia tidak memanggil Tuan. Saya mau pulang. Saya mau masakin Mas bubur lagi kalau Mas sakit. Adrian tersenyum, senyum paling lebar dan paling lega yang pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Ia memasangkan cincin itu di jari manis Santi yang kasar. Pas, sempurna. Di bawah guyuran hujan deras, Adrian menarik Santi ke dalam pelukannya. Erat sekali, seolah takut gadis itu akan menguap menjadi embun. Suara tepuk tangan riuh terdengar dari para penonton di terminal, bersahut-sahutan dengan suara petir. Malam itu, dua dunia yang berbeda melebur menjadi satu. Tidak ada lagi tuan dan pembantu. Yang ada hanya Adrian dan Santi. Epilog, 6 bulan kemudian. Matahari pagi bersinar hangat di ruang makan rumah mewah itu. Tidak ada lagi suasana mencekam seperti dulu. Di meja makan, Adrian sedang menyantap nasi goreng kampung dengan lahap. Di sebelahnya, Santi duduk mengenakan gaun sederhana namun cantik, rambutnya tergerai indah. Tidak ada seragam, tidak ada apron. Kopinya, Mas, ucap Santi sambil meletakkan cangkir di depan suaminya. Adrian menyeruput kopi itu. Hitam, sedikit gula, panasnya pas. Enak, tanya Santi. Adrian menatap istrinya dengan tatapan memuja. Sempurna, seperti yang buat. Tiba-tiba, Bei Inah lewat sambil membawa keranjang belanjaan. Bei, nanti siang masak sayur asem ya. Santi lagi pengen, seru Adrian. Siap, Nyonya besar, goda Bei Inah sambil mengedipkan mata pada Santi. Santi tersipu malu. Ih, Bei Inah, panggil Santi aja. Adrian menggenggam tangan Santi di atas meja, mencium punggung tangannya dengan lembut. Cincin pernikahan mereka berkilau tertimpa cahaya matahari. Dulu, Santi datang ke rumah ini lewat pintu belakang dengan kepala tertunduk. Kini, ia menjadi ratu di rumah ini, bukan karena ia menikahi orang kaya, tapi karena ia berhasil menaklukkan hati yang paling keras dengan kelembutan yang paling tulus. Cinta sejati tidak memandang dari mana kau berasal, tapi kemana kau akan melangkah bersama. Dan bagi Adrian dan Santi, langkah mereka baru saja dimulai.